Saya Nisa Dahulu, NIM 247. Dan saya juga Rizka Anastra dari NIM 250. Saya Tiara Rizka Laula dari NIM 258. Saya Brianto Wijaya dengan NIM 277. Indriani Agresya NIM 283. Teman-teman, jurnal kita ini membahas tentang apa ya sebenarnya? Nah, jurnal kita ini itu membahas tentang pembuatan sensor elektrokimia untuk mendeteksi kadar teofilin menggunakan elektro BDD yang dimodifikasi nanopartikel nikel. Teofilin itu obat asma kan? Iya benar. Tapi kadar teofilinnya itu harus dipantau karena kalau terlalu tinggi kadarnya itu bisa menyebabkan mual, gangguan jantung, bahkan sampai kejang loh. Nah, makanya tuh dibutuhkan sensor yang cepat dan akurat untuk mendeteksi kadar teofilin dalam tubuh. Lalu kenapa peneliti menggunakan metode elektrokimia ini? Kenapa tidak menggunakan metode yang lain saja? Kalau menurutku karena metode elektrokimia ini lebih sederhana, lebih sensitif, lebih cepat, dan biaya analisisnya ini juga relatif lebih murah dibandingkan HPLC ataupun spektroskopi. Nah, selain itu, alatnya juga lebih praktis digunakan untuk analisis sampelnya. Aku masih bingung nih, elektroda BDD itu apa ya? Nah, elektro BDD atau boron doped diamond itu adalah elektroda yang berbahan diamond itu diberi doped boron supaya untuk bisa mengantarkan listrik. BDD juga punya banyak kelebihan loh guys, seperti stabil secara kimia, tahan korosi, dan arus latarnya ini lebih rendah, sehingga dia sangat cocok dipakai sebagai sensor. Kalau nanopartikel nikel itu sendiri apa ya? Nah, jadi nanopartikel nikel itu biasanya digunakan untuk meningkatkan performa sensornya. Dan juga karena nanopartikel nikel ini bisa memperluas permukaan elektroda, dia juga dapat mempercepat rangkaian elektron. Oh, berarti respons terhadap teofilinnya ini menjadi lebih sensitif gitu nggak sih? Iya benar. Bagaimana proses modifikasi elektrodanya ini? Pertama, elektroda BDD itu dibersihkan dulu, lalu dilakukan namanya elektrode position. Itu menggunakan larutan NiSO4 itu agar nanopartikel nikelnya itu menempel pada permukaan elektronnya. Nah, setelah itu elektroda dikarakterisasikan. Dikarakterisasikannya itu menggunakan SEM dan XPS. Tadi kan disebut SEM dan XPS. SEM dan XPS itu apa ya? Nah, Kak, SM itu digunakan untuk melihat bentuk permukaan elektroda dan penyebaran nanopartikel nikelnya. Kalau XPS itu digunakan untuk mengetahui komposisi unsur kimia pada permukaan elektrodanya. Terus hasilnya menunjukkan bahwa nanopartikel nikel itu berhasil terdeposisi dengan baik pada elektroda BDD. Tadi di jurnal aku sempat lihat ada metode CV dan SWV. Itu apa ya? Kalau CV atau Sillic Voltammetry itu digunakan untuk mempelajari reaksi oksidasi teofilin. Nah, sedangkan SWF atau Square Wave Voltammetry ini digunakan untuk mendeteksi teofilin dengan sensitivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan CCR tadi. Nah guys, jadi dari hasil pengujian elektroda yang dimodifikasi NIMP menghasilkan arus yang lebih besar dibandingkan elektroda biasa. Lalu hasil dari penelitian ini seperti apa ya? Hasilnya itu untuk mengetahui luas permukaan elektrodanya meningkat dari 0,011 cm kuadrat itu menjadi 0,080 cm kuadrat setelah dimodifikasi. Selain itu juga hasil penelitian ini menunjukkan limit deteksinya juga menjadi lebih rendah guys, yaitu sekitar 2,79 makrometer. Nah jadi guys, artinya sensor ini mampu mendeteksi teofilin dalam konsentrasi kecil dengan lebih baik. Penelitian pada jurnal ini menggunakan sensor uji pada sampel nyata atau tidak? Iya, dia itu menggunakan sampel nyata. Nah, mereka itu menggunakan urin sebagai sampel nyata mereka. Hasil recovery-nya sekitar 150%. Jadi dari pengujian ini bisa didapatkan hasil bahwa sensornya cukup akurat dan presisinya
hasilnya juga lebih bagus. Nah, jadi guys, menurut aku kan penelitian ini punya potensi yang lebih besar untuk dikembangkan dalam bidang kesehatan. Oh, seperti itu. Aku paham sekarang. Makasih guys. Ya, sama-sama. Ya. Weh, jurnal yang kita bahas ini tentang apa? Jurnal ini itu menjelaskan tentang larutan elektrolit dengan metode impedansi elektrolit of spectroscopy atau disebut EIS. Jadi larutan elektrolit yang kita gunakan apa saja? Ada 3 jenis, yaitu NaCl, ring lactat atau RL, atau simulated body liquid atau SBL. Jadi apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya itu untuk membandingkan karakteristik impedansi listrik dari ketiga larutan elektrolit tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara frekuensi dan nilai impedansi pada masing-masing larutan. Jadi aku masih bingung loh, apa itu impedansi, apa itu? Impedansi adalah hambatan terhadap arus listrik pada suatu material atau larutan. Tapi nilai impedansi ini bisa berubah tergantung frekuensi dan konsentrasi larutan. Jadi kenapa penelitian ini pakai metode EIS? Karena metode EIS dapat digunakan untuk menganalisis sifat aliran larutan secara akurat. Metode ini juga sensitif dan dapat mengukur perubahan impedansi pada berbagai frekuensi. Jadi gimana proses penelitiannya? Pertama, peneliti menyiapkan larutan NaCl, RL, dan SBL dengan konsentrasi 20%, 40%, 80%, sampai 100%. Kemudian sampel ini diukur menggunakan alat independent spectroscopy. Pengukuran dilakukan pada rentang frekuensi 1 Hz sampai 1 MHz dengan arus 50 mikroampere. Terus kenapa frekuensinya itu dibuat beda-beda? Karena perubahan frekuensi ini mempengaruhi pergerakan ion dalam larutan. Dengan begitu, peneliti bisa melihat perubahan nilai impedansi pada setiap frekuensi. Jadi apa yang diperoleh dari penelitian ini? Hasilnya menunjukkan bahwa nilai impedansi menurut ketika frekuensi meningkat. Pada frekuensi rendah, impedansi masih tinggi. Sedangkan pada frekuensi tinggi, nilai impedansi semakin rendah. Terus kenapa impedansinya bisa menurun saat frekuensi naik? Nah, itu karena ion-ion dalam larutan bergerak lebih cepat daripada frekuensi tinggi. Selain itu terbentuk lapisan ganda listrik yang mempengaruhi perpindahan arus listrik. Terus gimana hasil pada masing-masing larutan itu? NaCl memiliki perubahan impedansi paling besar, Larutan RL memiliki perubahan impedansi sedang. sedangkan SBL menunjukkan karakteristik yang lebih stabil pada frekuensi tinggi. Tadi kan di jurnal ini juga dibahas di versi alfa, beta, terus gamma. Apa maksudnya? Dispersi alfa terjadi pada frekuensi rendah sekitar 1 Hz sampai 100 Hz. Dispersi beta terjadi pada frekuensi sekitar 1 kHz sampai 100 kHz. Nah, sedangkan dispersi gamma itu terjadi pada frekuensi yang sangat tinggi. Terus apa kesimpulan penelitian ini? Kesimpulannya, semua larutan mengalami penurunan impedansi ketika frekuensi meningkat. NaCl memiliki impedansi terbesar dibandingkan RL dan SBL. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode EIS efektif digunakan untuk menganalisis karakteristik listrik larutan elektrolit. Jadi penelitian ini bermanfaat nggak sih, Wei? Menurutku itu sangat bermanfaat, terutama itu untuk penelitian medis dan analisis cairan tubuh. Selain itu, metode ini juga bisa dikembangkan untuk teknologi sensor dan bidang kesehatan. Oke, Wei, jadi ngerti aku. Asyik. Sama-sama.